Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rizki untuk teman-teman sekalian. Kembali saya Tama di channel Segurat Misteri akan menghadirkan cerita-cerita misteri disertai gambar-gambar ilustrasi yang keren dari Mas Jo dan Mbak V. Nah, kali ini ada cerita tentang arwah penasaran korban kerusuhan yang pernah terjadi di Kalimantan yang dialami oleh Jali. Sore itu, aku yang baru saja pulang memancing di sungai yang letaknya tidak jauh dari rumahku, mendapati pamanku ternyata sudah ada di rumah. Dia memang sedari tadi telah menungguku pulang memancing. "Pulang juga kamu, Jali?" "Iya paman, paman udah lama datangnya. Gimana nih kabarnya?" tanyaku kepada pamanku. "Oh, lumayan lah. Setelah sholat asar tadi paman datang. Ya, kabar paman alhamdulillah nih baik." "Syukurlah kalau gitu paman. Ngomong-ngomong, ada apa nih paman kesini tiba-tiba?" tanyaku kembali. "Maksud paman kesini, paman mau ngajak kamu kerja sampingan lagi kayak kemarin. Kamu gak jera kan?" tanya pamanku kepadaku. "Oh iya paman, insya Allah gak jera kok. Tapi apa tempatnya jauh paman?" "Enggak kok, tempatnya ada di kota ini juga. Ya gak jauh banget lah." Lalu pamanku menceritakan apa yang terjadi di tempat yang akan kami tuju nanti. "Jadi begini Jali, ada yang pernah meminta tolong kepada paman untuk membersihkan sebuah ruko yang ada di kota ini. Tempat itu bisa dibilang sangat angker karena dulu pernah digunakan sebagai tempat penumpukan kepala para korban kerusuhan." Mendengar hal itu, aku pun sontak kaget dan merinding. Bagaimana tidak, tragedi tersebut masih jelas dan segar dalam ingatanku. Lalu pamanku pun kembali melanjutkan ceritanya. "Jadi ruko itu sebenarnya sudah sering mau disewakan. Dulu pernah ada perusahaan keuangan yang mau menyewanya, namun gagal karena sewaktu pengecekan karyawan itu ke ruko malah diteror oleh penghuni yang ada di sana. Dan kejadian itu terus-terusan terjadi dan terulang pada setiap orang yang ingin menyewa ruko itu." Sejenak aku pun terdiam, namun aku berpikir karena letaknya yang ada di kota membuat aku nampaknya tidak terlalu takut kali ini. Lalu tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan tawaran pekerjaan dari pamanku ini. "Jadi, kapan kita mulai bekerja, paman?" "Tunggu dulu, kita harus ke sana dulu, melihat keadaan yang sebenarnya. Besok deh, kita langsung ke lokasi itu," tutur pamanku. Malam itu pun berlalu dengan obrolan yang santai dengan pamanku, dan di tengah malamnya, pamanku pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya pamanku kembali ke rumahku. Namun saat itu paman datang lebih awal dari waktu yang kami sepakati. Awalnya aku sempat aneh dengan hal itu, tidak seperti biasa yang suka ngaret. Pamanku langsung mengajakku untuk berbicara empat mata. Ternyata pamanku bermaksud untuk membuka mata batinku agar aku bisa lebih waspada dan juga awas membedakan mana manusia dan mana setan. Dan demi keselamatanku, mau tidak mau aku pun hanya bisa mengikutinya saja. Lalu proses membuka mata batin pun dimulai. Paman saat itu menyuruhku untuk memejamkan mataku. Dan saat itu aku merasakan kalau ada sebuah energi panas yang masuk ke dalam tubuh ini. Tidak tahu apakah itu, namun semua berjalan begitu singkat. Setelah proses pembukaan mata batinku selesai, aku langsung diminta untuk membuka mata. Akan tetapi, pamanku berpesan agar aku jangan kaget melihat sekelilingku apabila aku sudah membuka mata. Dan aku juga harus cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada di sekitarku. Aku pun hanya bisa mengiyakan sembari mencoba membuka mata ini perlahan-lahan. Dan semuanya tampak biasa-biasa saja. Tidak ada satupun yang berubah. Namun saat pamanku mencoba untuk mengarahkanku keluar rumah,
dan langsung menunjuk ke sebuah pohon petai yang ada di pinggir jalan. Di sana ada sosok pocong berwarna merah yang sedang duduk di salah satu dahan pohon. Sontak aku kaget dan juga heran melihat hal itu. Ekspresi ketakutan dan juga keringat dingin seketika saja keluar dari tubuh ini. Kini aku bisa melihat dengan jelas penampakan hantu di siang bolong. Namun paman mencoba untuk menenangkanku. Beliau berkata padaku agar aku harus bisa cepat beradaptasi dengan apa yang aku bisa lihat sekarang. Dan mau tidak mau, aku harus bisa mengontrol semua rasa takut yang muncul pada diri ini. Namun nampaknya aku belum siap dan aku meminta pamanku untuk kembali menutup mata batinku ini. Beliau yang mendengarnya pun hanya tersenyum lalu kembali menyuruhku untuk menutup mataku. Ya, aku memang belum siap menghadapi hal yang demikian. Dan mungkin butuh waktu yang cukup lama agar aku bisa beradaptasi. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Aku dan pamanku segera berangkat menuju ruko yang menjadi tempat kami akan melakukan pemindahan makhluk halus. Di mana menurut kabar yang kami dapatkan, tempat itu adalah tempat bersemayamnya para arwah korban dari kerusuhan besar yang pernah terjadi di kota ini. Sore itu, kota tampak begitu ramai dan tidak ada satupun hal yang aneh aku rasakan. Sekitar 20 menit berjalan, kami pun tiba di bangunan yang terbengkalai yang berbentuk sebuah ruko 3 lantai. Aneh, sungguh aneh. Bangunan ini tampak begitu terbengkalai, padahal ia berada di tengah kota yang begitu ramai. Dari luarnya saja, bangunan ini tampak memiliki aura yang sangat tidak enak, gelap dan suram. Pamanku tanpa ragu langsung menelpon Pak Amin yang merupakan penjaga malam di kawasan tersebut. Lalu tidak berselang lama kemudian, Pak Amin pun datang. Beliau dengan ramah menyambut kami berdua dan paman langsung menjelaskan kalau kami berdua adalah orang yang disuruh untuk memindahkan makhluk halus penghuni bangunan tersebut yang sangat meresahkan para warga yang ada di sana. Pak Amin lantas bercerita tentang latar belakang bangunan itu. Dia bercerita kalau dulu bangunan tersebut dijadikan sebuah tempat untuk mengumpulkan kepala dari para korban kerusuhan yang pernah terjadi di kota ini. Bahkan saking banyaknya kepala yang dulu tersimpan di sana menyebabkan lantainya dibanjiri oleh darah manusia. Banyak juga kejadian aneh yang terjadi di tempat itu, dan hal itu dialami langsung oleh Pak Amin, di mana pada saat itu beliau yang sedang berjaga malam pernah mendengar suara rintihan, tangisan, ataupun jeritan dari dalam bangunan itu. Dan suara itu bukan dari satu orang, melainkan suara orang yang begitu ramai dan juga banyak. Pernah juga beliau tidak sengaja melihat ada sosok manusia yang berbaris di tengah malam, yang seakan-akan ingin masuk ke dalam bangunan tersebut. Karena mengira itu adalah maling, Pak Amin pun dengan sigap langsung mencoba menangkap orang-orang tersebut. Namun sesampainya di sana, beliau langsung terkejut dengan penampakan orang-orang yang tidak berkepala yang sudah ada di depan pintu masuk ruko itu. Mereka semua seakan-akan ingin mencari penggalan kepalanya yang mungkin ada di dalam bangunan tersebut. Ada juga pengakuan dari salah seorang tukang ojek yang pernah mendapatkan orderan untuk mengambil barang yang ada di ruko itu. Si ojek pun langsung saja berangkat ke sana. Dan sesampainya di ruko itu, dia sudah dinanti oleh seorang wanita yang sedang memegang sebuah kotak. Lalu dengan santainya, si wanita itu pun menyerahkan kotak tersebut kepada si tukang ojek. Si tukang ojek pun langsung saja pergi tanpa ragu membawa barang tersebut ke titik tujuan barang yang akan diantarkan. Namun anehnya, titik tujuan itu adalah sebuah kuburan massal tempat para korban kerusuhan dikuburkan di sana. Hampir 30 menit tukang ojek itu menunggu orang yang akan mengambil kotak tersebut. Namun tidak juga datang. Akan tetapi tidak lama berselang, ada seseorang memanggil tukang ojek tersebut. Dia pun tanpa ragu langsung menoleh ke arah orang itu. Dan
Alangkah terkejutnya tukang ojek itu kalau yang memanggilnya tadi adalah sosok wanita tanpa kepala. Sontak saja tukang ojek tersebut langsung jatuh dan seluruh badannya tidak bisa bergerak. Lemas, namun matanya seakan-akan enggan tertutup, dan dengan jelas ia melihat wanita tanpa kepala itu datang dan langsung membuka kotak yang tadi ia bawa. Ternyata kotak itu berisi penggalan kepala dari si wanita yang memanggilnya. Masih banyak cerita mistis yang diceritakan oleh Pak Amin kepada kami. Hal itu sungguh membuatku sangat ketakutan. Bayang-bayang dari kengerian kerusuhan sampit yang pernah terjadi sungguh masih melekat dalam benakku. Akan tetapi, tidak berselang lama, pamanku langsung mengajakku untuk masuk ke dalam ruko itu. Dan aku hanya bisa diam, lalu mencoba untuk pasrah. Di sini, debar jantungku pun langsung terpacu seketika, karena memang aku harus masuk ke dalam ruko angker tersebut. Pada saat pintu ruko dibuka, seketika saja aku merasakan ada angin yang berhembus keluar dari bangunan tersebut. Bau amis bercampur dengan bau lembab membuat ruko itu terasa semakin mistis pada sore itu. Kami pun mencoba perlahan-lahan masuk menelusuri bangunan yang terbengkalai lama. Banyak sekali terlihat bercak darah yang masih tertempel pada beberapa perabot yang ada di sana. Sungguh hal itu membuat kesan mistis begitu terasa di dalam ruko ini. Saat aku dan juga pamanku ingin menaiki tangga ke arah lantai 2, tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu yang mengikuti kami dari arah belakang. Aku pun sontak mencoba melihat ke arah belakang, dan ternyata benar. Aku melihat ada sebuah kepala yang menggelinding ke arahku. Aku yang melihatnya pun langsung kaget dan berteriak, "Apa itu, Paman?" Mendengar aku yang kaget, sontak pamanku langsung menoleh ke arahku. Ia juga melihat kepala tersebut. Namun, paman hanya tersenyum melihat aku yang ketakutan. "Sudah, santai aja. Biasakan semua itu. Nanti pasti ada yang lebih menyeramkan," ujarnya dengan nada yang begitu santai kepadaku. Aku hanya bisa mencoba menenangkan diriku saat itu. Luar biasa tempat ini. Baru saja masuk, sudah disuguhkan penampakan yang bisa dibilang mengerikan. Kami pun kembali berjalan ke arah lantai 2. Di sini, auranya terasa semakin mengerikan. Ruangan yang lembab dan juga dipenuhi oleh sarang laba-laba membuat tempat ini tampaknya menjadi tempat favorit dari para makhluk halus penghuni bangunan ini. Aku mencoba berjalan santai sembari melihat-lihat keadaan yang ada di sana. Namun pandanganku langsung tertuju ke sebuah lemari kayu yang sangat menarik perhatianku. Lemari itu tampak bergetar seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Getarannya begitu kuat dan juga mengerikan. Aku yang ketakutan sempat ingin lari dari sana. Namun langkahku ditahan oleh pamanku yang tidak lama kemudian pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Jelas sekali aku melihat di sana ada tubuh wanita tanpa kepala dengan darah yang telah membasahi semua baju yang ia pakai. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Aku yang tidak tahan melihat hal itu sontak mencoba untuk memejamkan mataku. Namun saat aku memejamkan mata ini, seketika saja aku merasa seperti terbawa kembali ke dalam masa lalu yang pernah terjadi di sana, di mana aku melihat banyak sekali tumpukan kepala manusia berserakan di lantainya. Lalu ada juga jasad tidak berkepala yang tergeletak begitu saja di lantai itu. Aku sungguh takut melihat hal tersebut. Rasa sedih dan juga ngeri bercampur aduk dalam hati ini. Namun aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua tampak jelas di mataku saat itu.
Apa dayaku, saat itu aku hanya bisa melihatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, tubuhku terasa seperti tersentak dan pada akhirnya aku pun kembali tersadar. Di sana aku langsung kaget kalau ternyata aku sudah berada di luar bangunan ruko tersebut. Ya, ternyata tadi aku sempat pingsan saat melihat penampakan jasad dari wanita yang tidak berkepala itu. "Bagaimana? Udah enakan?" tanya paman saat itu. "Udah paman, tadi aku pingsan ya?" "Enggak, kamu enggak pingsan. Cuman jiwamu saja tadi dibawa ke masa lalu yang ada di sana." "Ya, pastilah kamu sudah melihat apa yang ada di sana." Aku pun seketika saja teringat tentang hal yang baru saja aku lihat. Sontak, aku langsung muntah karena melihat darah dan juga mayat-mayat yang berserakan di dalam bangunan itu. Setelah puas muntah dan lemas, paman langsung mengajakku untuk kembali pulang. Dia berkata, esok hari dia akan berusaha membersihkan para makhluk penunggu bangunan ruko tersebut. Sampai di rumah, tanpa ragu aku langsung masuk ke kamarku untuk istirahat karena memang tubuhku masih terasa begitu lemas. Dan tidak terasa, aku pun langsung tertidur pulas pada malam itu. Dalam tidurku, aku kembali bermimpi melihat kejadian-kejadian yang pernah terjadi di ruko itu, di mana kepala-kepala manusia itu dikeluarkan dari karung dan dibuang begitu saja dalam bangunan ruko itu. Dan ada juga jasad tanpa kepala yang dimasukkan ke dalam sebuah lemari. Ya, itu adalah jasad wanita yang tadi aku lihat dengan pamanku. Bau amis darah dan juga bau busuk jelas sekali aku cium pada saat itu. Entah bagaimana aku menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Namun semuanya seperti terasa campur aduk dan sangat sulit aku jelaskan lewat kata-kata. Aku baru tersadar pada saat azan subuh terdengar. Aku pun langsung kaget dan merasakan seluruh tubuh ini ternyata telah basah oleh keringat dingin karena kengerian yang aku lihat dalam mimpi. Jujur, ini merupakan salah satu pengalaman yang paling mengerikan yang pernah aku rasakan. Singkat cerita, sore harinya pamanku datang menjemputku untuk kembali ke tempat tersebut. Karena malam ini kami akan memulai membersihkan tempat itu. Aku sempat ragu karena memang hal yang aku lihat dalam mimpi masih jelas teringat dalam bayangku. Namun pamanku terus menguatkanku dan berkata kalau tidak ada jin ataupun setan yang bisa membunuh manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu pun membuat hati ini menjadi yakin dan dengan mantap aku mencoba pergi bersama pamanku ke ruko angker, tempat perkumpulan para makhluk korban dari kerusuhan kota ini. Sesampainya di sana, ternyata Pak Amin telah menunggu kami berdua. Dan setelah mengobrol singkat, kami bertiga tanpa ragu dan juga basa-basi langsung masuk ke dalam ruko tersebut. Ternyata suasana siang hari dan malam hari sangatlah jauh berbeda, di mana suasana malam hari terasa lebih mencekam dan juga pengap. Dan entah mengapa aku merasakan sepertinya mata batinku pada malam itu seperti telah terbuka kembali. Dengan jelas aku melihat banyak sekali kepala-kepala yang berserakan di lantai yang penuh dengan darah manusia. Namun aku sadar itu adalah kepala dari jelmaan jin yang berada di tempat itu. Satu persatu kepala itu dimasukkan oleh pamanku ke dalam sebuah botol yang telah dibungkus dengan kain kuning. Dan setelah semua telah beres, kami pun lanjut berjalan ke arah lantai 2. Di sana tampaknya akan lebih sulit daripada lantai 1. Dan benar saja, baru saja kami melangkah ke atas, sudah terdengar lagi suara jeritan orang kesakitan dan juga tangisan yang begitu menyayat hati. Entah dari mana suara itu berasal, namun begitu jelas aku mendengarnya. Setibanya kami di lantai 2, aku langsung kaget melihat keadaan di sana. Lantai yang kemarin aku lihat berwarna putih
kini telah berubah menjadi sebuah lautan darah di setiap sisinya. Hal itu pun membuat rasa mualku kembali kambuh. Namun di sini sama sekali aku tidak melihat adanya kepala manusia yang berserakan. Dan saat kami telah berada di tengah lantai 2, kami kembali melihat ke arah lemari yang ada di sana. Lemari itu seakan-akan bergetar seperti ada sosok yang ingin keluar dari dalamnya. Tidak lama berselang, muncullah sosok wanita tanpa kepala dari dalam lemari itu. Dia berjalan merangkak seakan-akan marah kepada kami berdua. Sosok itu langsung saja menyerang kami. Namun pamanku dengan sigap menangkisnya. Dan mau tidak mau, pertempuran gaib pun terjadi di sana pada malam itu. Nampaknya sosok itu adalah penguasa dari ruko angker tersebut. Lumayan lama pertarungan gaib itu terjadi hingga pada akhirnya sosok itu dapat dikalahkan oleh pamanku. Dia tampak seperti kesakitan, lalu segera dimasukkan ke dalam botol yang telah ditutup dengan kain kuning. Segera setelahnya, pamanku mencoba untuk menetralisir semua bagian satu persatu. Dan setelah itu, dia membuat sebuah pagar gaib agar tempat itu tidak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang usil dan juga jahat. Lalu setelahnya, aku dan pamanku membawa botol tadi ke salah satu kuburan massal yang ada di kota ini, di mana kuburan itu adalah tempat para korban kerusuhan Sampit dulu dimakamkan. Sesampainya di sana, aku langsung kaget sekaget-kagetnya, karena aku melihat banyak sekali tubuh tanpa kepala telah berdiri di sana, seakan-akan telah menunggu kedatangan kami pada malam itu. Lalu pamanku langsung membuka botol tersebut. Dan hal yang mengejutkan kembali aku lihat. Satu persatu kepala yang tadi kami bawa langsung terbang ke tubuh orang-orang yang telah berdiri di sana, seakan-akan ia telah kembali ke jasad mereka masing-masing, lalu menghilang seperti asap yang tertiup oleh angin. Setelah semua selesai, pamanku langsung bersujud syukur pada malam itu. Dia merasa kalau dia telah bisa menyempurnakan arwah para korban kerusuhan yang mungkin telah lama menanti. Alhamdulillah, semenjak kejadian itu, ruko tersebut kini telah aman dan telah menjadi toko yang menjual ponsel yang cukup ramai di kota ini. Dan sudah tidak ada lagi kejadian aneh yang terjadi di sana. Baiklah, demikian cerita yang dibagikan oleh Jali di kota Sampit, Kalimantan. Mari kita doakan korban-korban kerusuhan yang belum tenang, dan semoga tidak pernah terjadi lagi pertumpahan darah oleh saudara-saudara kita. Oh iya, cerita ini saya dapat dari Mas Pradika di channel Cerita Hororku. Di sana masih banyak juga cerita-cerita seputar hal mistis di Kalimantan. Yang tertarik bisa mampir. Sekian dulu, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.